Ada kisah yang menarik bimbing Allah Ta'ala muliakan. Bagaimana para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang begitu memuliakan Rasulullah. Bahkan dalam urusan berbicara pun mereka betul-betul hati-hati. Ya. Di dalam satu kisah disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menjelaskan bagaimana sikap para sahabat ketika Rasulullah SAW itu di tengah-tengah mereka. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah SAW ilaina faka'anna ala ru'usin at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ketika kami itu sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, Rasulullah keluar menemui kami, kemudian duduk di hadapan kami. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faka'anna ma'ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Seakan-akan di kepala kami ini, Bu, itu bertengger seekor burung, la yatakallamu ahadun minna, dan di antara kita tidak ada yang berani berbicara kecuali diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sekelas Umar bin Khattab yang selama ini dikenal dengan orang yang tegas, ya, beliau orang yang tegas, ucapannya keras. Beliau ketika di hadapan Nabi SAW, beliau berusaha untuk tawadhu. Itu di antara adab yang harus kita perhatikan ketika berbicara di hadapan guru. Termasuk adab yang lain apa Ustaz? Adalah adab ketika kita bertanya kepada guru pun itu ada adabnya. Ketika kita bertanya kepada guru ini, siapapun gurunya, guru yang ngajarin kita Quran, guru yang ngajarin kita ilmu tafsir, guru yang ngajarin kita fikih, akidah, sirah dan lain sebagainya. Maka ketika kita bertanya kepada mereka, tetap memperhatikan adab-adabnya. Bagaimana adab-adab yang harus kita perhatikan, Ustaz? Di antara adab yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, idza sa'ala yas'alu bihudu'in wa rifqin. Kalau kamu bertanya, maka bertanyalah dengan tenang, kemudian memperhatikan sikap kita, sopan santun kita dengan lembut. Wa ba'dhum 'inda su'al yaqul ahsanallahu ilaika wa hadza thayyib. Dan sebagian orang ketika bertanya ada yang mengatakan ahsanallahu ilaika, ya Syekh, wahai guru, atau wahai Pak Yai, wahai Pak Ustaz, wahai Pak Ustazah, Bu Ustazah, ya. Ahsanallahu ilaika, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk dirimu. Allah membaguskan dirimu, Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk dirimu. Ini bagian dari doa yang bisa kita panjatkan sebelum kita bertanya. Ya. Makanya bimbing Allah Ta'ala muliakan, kalau saya perhatikan ketika kita ikut daurah para masyayikh, daurah para masyayikh, syekh-syekh yang datang dari Saudi atau mungkin dari belahan bumi yang lain berkunjung ke Indonesia, kemudian mengisi daurah ilmu, maka kalau kita perhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh para asatid kepada para syekh biasanya akan diawali dengan ya Syekh ahsanallahu ilaika, wahai Syekh, semoga Allah memberikan kebaikan untuk dirimu. Ini bagian dari adab ketika bertanya, dan ini bagus, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita bertanya kepada guru, ya, kita bisa ambil kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Bu, itu kan beliau Rasul yang mulia, ya. Dan ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khadir atau Nabi Khidir, beliau benar-benar memposisikan diri sebagai seorang murid. Padahal para ulama bersepakat bahwa Nabi Musa itu lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khidir atau Khadir. Kenapa Ustaz? Karena Nabi Musa itu mendapatkan gelar kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Nabi Khadir nggak diajak bicara sama Allah, ya. Tapi Nabi Musa itu diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat secara langsung, ya. Nabi Musa itu pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Nabi Khadir, ya. Maka para ulama bersepakat bahwa Nabi Musa itu lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khadir. Tapi perhatikan, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, belajar kepada Nabi Khadir,
beliau Nabi Khidir mengingatkan innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Sungguh kamu wahai Musa, kamu itu tidak akan sabar, tidak akan sabar belajar bersamaku. Ya. Kemudian Nabi Khidir kemudian mengingatkan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikr. Kamu jangan menanyakan kepadaku satu pertanyaan apapun sampai aku menerangkannya atau sampai aku mengizinkan kamu untuk bertanya. Coba bayangkan, ini diantara adab yang ingin diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kalau kamu pengen tanya, sebelum saya izinkan bertanya, jangan bertanya dulu. Maka ini pun juga sama, kalau seandainya kita belajar kepada seorang guru, ternyata mungkin gurunya tidak ingin ditanya dulu, ya jangan maksa untuk bertanya. Ini bagian dari adab yang harus kita perhatikan. Jadi adab di dalam bertanya pun itu diatur oleh syariat. Kemudian tadi adab di dalam berjalan itu pun juga harus kita perhatikan. Tadi Syekh Bakar bin Abdillah Bizat mengingatkan nggak baik ya, atau bagian dari adab yang kurang baik kalau ada seorang murid itu berjalan membelakangi guru. Makanya kalau kita perhatikan Bu, di pesantren-pesantren Nahdiyin ya, atau di pesantren-pesantren yang lain ya, itu ada para santri di hadapan para guru itu betul-betul diperhatikan ya. Bahkan para santri diingatkan kalau ada gurunya lewat, berikan kesempatan kepada para ustadz, para guru atau para kiai untuk berjalan dulu, lewat dulu ya. Sampai seperti ibu mungkin bisa lihat langsung di YouTube, di video bagaimana para santri itu betul-betul menghormati gurunya ya. Bahkan termasuk dalam hal berjalan seperti itu ya. Ini di antara adab yang harus kita perhatikan yang disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Bizat di dalam kitab Hilyatul ini. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana para ulama, bagaimana para salaf, orang-orang terdahulu di dalam memuliakan guru, kita melihat mereka adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan adab dan akhlak di hadapan para guru. Insya Allah nanti akan kita berikan beberapa contoh bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka betul-betul perhatian dengan masalah adab. Saya berikan contoh yang pertama yang tadi kita sampaikan Bu, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam, beliau itu dikenal dengan Nabi yang pintar ngomong. Jadi kalau beliau menasehati, kalau beliau berkhutbah, itu membuat umatnya, kaumnya itu terpana, kagum, ya. Kagum kepada Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Suatu ketika kaumnya pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Kaumnya pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihi assalam. Mereka mengatakan ayyun nas a'lam. Siapa manusia yang paling cerdas wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi assalam menurut sepengetahuan beliau merasa beliau adalah orang yang paling pintar. Maka ketika ditanya ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling cerdas? Nabi Musa spontan mengatakan saya orang yang paling pintar, saya orang yang paling cerdas, kata Nabi Musa alaihi assalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa ada orang yang lebih pintar dari kamu wahai Musa, ada orang yang cerdas, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar dengan orang ini. Ya. Ada satu hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala ya. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakannya, inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Nabi Musa itu berkhutbah di hadapan Bani Israil. Fasu'ila ayyun nasi alam. Kemudian Nabi Musa ditanya siapa manusia yang paling pintar? Faqala ana. Nabi Musa mengatakan saya yang paling pintar, saya yang paling cerdas. Fa'ataballahu alaihi itlam yaruddal 'ilm ilaihi fa'auha Allahu ilaihi inna li 'abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Tolong kamu belajar dengan orang ini. Siapa orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Khidir. Coba bayangkan ya. Nabi Musa alaihissalam itu orang yang
lebih mulia. Menurut pendapat para ulama, ya, ittifaq para ulama, sepakat para ulama, Nabi Musa alaihissalam itu lebih mulia daripada Khidir. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, tapi dimiliki oleh Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Coba perhatikan Bu, bagaimana akhlaknya Nabi Musa. Ya. Bagaimana akhlaknya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu mencari-cari Nabi Khidir. Ya. Meskipun beliau sudah orang yang pintar, cerdas, orang yang mulia, tapi ketika Allah perintahkan untuk Musa, kamu belajar kepada Khidir, beliau berangkat Bu. Ya. Bahkan beliau ditemani oleh pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Ya. Mencari kesana kemari di mana ini orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Khidir. Nah, ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Khidir, meskipun beliau adalah orang yang mulia, lebih mulia daripada Khidir, beliau kemudian tidak serta-merta mengatakan kepada Nabi Khidir, Khidir, kamu ajari saya orang yang lebih mulia daripada kamu, saya ini Rasulullah, saya ulul azmi Anda. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan. Wahai Nabi Khidir, boleh enggak saya itu mengikutimu? Boleh enggak saya itu belajar dari kamu, kemudian engkau ajarkan ilmu-ilmu yang saya enggak tahu? Beliau enggak maksa Bu. Beliau menawarkan, boleh enggak saya belajar? Boleh enggak saya ngaji? Boleh enggak saya menuntut ilmu kepada dirimu? Ini bentuk ketawaduan Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya yang akan beliau ambil ilmunya. Beliau tawadhu di hadapan gurunya. Meskipun apa? Meskipun derajatnya Nabi Musa itu lebih tinggi, meskipun Nabi Musa itu lebih mulia, meskipun Nabi Musa itu adalah orang yang pernah diajak ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara hikmah yang bisa kita ambil Bu, setinggi apapun derajat kita, sebesar apapun pangkat kita Bu, sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau kita sudah di hadapan guru Bu, kita berusaha untuk tawadhu. Jangan sampai kita karena diberikan jabatan oleh Allah, Allah berikan kita harta yang banyak, Allah jadikan kita mungkin orang yang mungkin bisa jadi memiliki gelar yang berderet-deret, mungkin sampai profesor, doktor, kuliahnya sampai S1, S2, S3, sedangkan guru kita mungkin orang yang tidak bergelar, maka kita nggak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh di hadapan guru kita. Kita berusaha untuk tawadhu di hadapan guru kita. Bahkan guru yang, mohon maaf, mungkin ngajari qiraati, ngajari abatasa di hadapan kita, kita berusaha untuk memuliakan mereka. Kita berusaha untuk tawadhu di hadapan mereka. Seperti itu gitu. Ya. Ini kisah pertama yang bisa kita ambil, bagaimana Nabi Musa alaihissalam beliau memuliakan, beliau menghormati Nabi Khidir. Beliau enggak sombong. Ya. Kemudian kisah yang kedua yang bisa kita ambil, ya, itu adalah kisah Harun ar-Rasyid. Ya. Bagaimana Harun ar-Rasyid seorang khalifah, seorang pemimpin Bani Abbasiyah, orang nomor 1 dari Bani Abbasiyah. Beliau pernah meminta tolong kepada Asma'i. Asma'i itu adalah salah satu di antara ulama yang ahli di bidang nahwu, di bidang bahasa. Ya. Tapi sebelum kita cerita tentang bagaimana Harun ar-Rasyid itu memuliakan Asma'i. Asma'i ini Bu, dulunya itu orang yang miskin. Jadi bapak ibunya itu orang miskin. Karena Asma'i itu anak orang miskin, ya dia berusaha untuk meningkatkan derajat beliau dengan cara belajar. Jadi beliau ketika masih kecil itu belajar setiap hari, ya, ke masjid, ke majelis taklim, belajar dari para guru beliau, ya, belajar semua ilmu beliau kasih. Nah, di samping rumah beliau itu ada seorang bakol. Bakol itu pedagang, ya, pedagang. Ya. Kemudian melihat Asma'i setiap hari belajar, tapi orang tuanya masih miskin, itu merasa gregetan. Ya. Sampai dia mengatakan,
apa yang kamu dapat dari menuntut ilmu? Nggak dapat apa-apa. Ya, mending kamu bilang, kamu kerja aja di pasar. Ya. Kemudian si bakal ini, si pedagang ini kemudian menyindir Asma. Ya. Kaifa idza nujmi kutubaka wa nadha'a fil birmil thumma nasubbuha bil ma fa nara ma yakhruj min hadzal birmil. Ya. Pedagang ini mengatakan, Asma'i, saya punya ini usulan buat kamu. Bagaimana kalau seandainya buku-bukumu itu kita masukkan ke dalam birmil itu kayak tombol. Kemudian kita siram pakai air. Kira-kira yang keluar apa di situ? Keluar emas nggak? Keluar duit nggak? Ya, ini bentuk pelecehan tetangganya Asma'i kepada Asma'i. Ya, di EC nggak dapat apa-apa. Ya, nggak keluar apa-apa. Begitu. Akhirnya Asma'i merasa ya malu, izin ya dipoyoi sama tetangganya, sehingga beliau berusaha untuk ketika belajar itu berangkatnya pagi-pagi sebelum si bakal ini jualan di warungnya atau di tokonya. Dia berangkat dulu supaya nggak ketemu. Pulangnya kapan? Pulangnya setelah bakal ini atau pedagang ini tutup dari dagangannya. Sampai kemudian dia belajar setiap hari menjadi seorang ulama di bidang bahasa. Kemudian ada panggilan dari Khalifah Harun ar-Rasyid supaya Asma'i ini beliau datang ke kerajaan untuk ngajari anaknya Harun ar-Rasyid. Ternyata selama mengajari anaknya Harun ar-Rasyid, beliau sering dapat ujrah, dapat gaji, dapat uang, dan uangnya ini biasanya akan dikirimkan ke rumah untuk membeli tanah-tanah, membeli kebun-kebun, sampai Asma'i menjadi orang yang kaya. Nah, kemudian Asma'i merasa tugas beliau untuk mengajari anaknya Harun ar-Rasyid yang selesai. Beliau minta izin pamitan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika pamitan pun juga dikasih uang yang banyak. Sampai kemudian akhirnya Asma'i selama bertahun-tahun nggak pulang, kemudian beliau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, beliau mengumpulkan banyak orang, ya, orang-orang miskin dikumpulkan itu di rumahnya. Kemudian dikasih apa? Dikasih sedekah. Ternyata salah satu di antara barisan orang yang baris itu hadir di rumahnya Asma'i itu ada pedagang yang dulu pernah menghina Asma'i, ya, pernah menghina Asma'i. Nah, karena melihat wah Asma'i ternyata, akhirnya izin, dia malu, ya. Tapi kemudian ini ketahuan Asma'i. Kemudian pedagang ini bertanya, kamu dulu orang miskin, kenapa sekarang kamu bisa menjadi orang yang kaya, orang yang dihormati, orang yang diulukan di kampung kita? Maka Asma'i kemudian beliau menyampaikan satu nasihat yang dulu pernah disampaikan oleh si bakal ini, pedagang ini. Dulu pedagang ngasih nasihat apa, Bu? Gimana kalau kita kumpulkan buku-bukumu, dimasukkan ke dalam tong, disiram pakai air, kira-kira apa yang keluar? Yang keluar paling tinta aja. Maka Asma'i karena beliau ahli bahasa, beliau ahli syair juga, beliau mengatakan, laqad jama'tu kutubi wa wada'tu fi sadri wa nasubbu bil hirsi thumma yakhruju madara. Kata dia, laqad jama'tu kutubi, aku telah kumpulkan kitab-kitabku, wa nadatu fi sadri, kemudian aku tempelkan, aku letakkan di dadaku, wa nasubbu bil hirsi, kemudian aku siram dengan kesungguhan, dengan ketamakanku di dalam belajar, akhirnya keluarlah apa yang kamu lihat. Ya. Intinya Asma'i ingin menjelaskan kepada laki-laki ini, ternyata dengan ilmu yang dia pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi, bagaimana Harun ar-Rasyid ketika beliau itu memanggil Asma'i, kemudian menyuruh Asma'i untuk mengajari anaknya. Di dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'allim, tulisan Az-Zarnuji, ya, diceritakan ketika Asma'i ini ngajari anaknya Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, kalau kita mungkin anaknya presiden aku. Ya. Ketika datang waktu sholat, ya, Asma'i ini mau wudhu. Kemudian dia minta tolong anaknya Harun ar-Rasyid itu untuk nuangkan air wudhu. Ternyata Harun ar-Rasyid, beliau melihat Asma'i nyuruh putra mahkotanya, anaknya raja, untuk nuangkan air. Nuangkan air kepada siapa? Kepada Asma'i. Dipanggillah Asma'i. Asma'i sini. Kamu minta tolong sama anakku untuk megangin atau nuangin air. Dikiranya Asma'i, Harun ar-Rasyid bakal marah. Ya. Kemudian
Asma hanya mengatakan, ya Khalifah, saya hanya pengen minta tolong aja, ya. Gak bermaksud pengen menghinakan. Ya, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, malah beliau mengatakan seperti ini, saya menyuruh kamu untuk datang ke sini ngajari anakku supaya ngajari ilmu dan adab. Harusnya yang kamu lakukan adalah kamu perintahkan anakku untuk nuang air pakai tangan kiri, kemudian tangan kanannya dipakai untuk membasuh kakimu. Jadi ternyata Harun Ar-Rasyid beliau nggak marah kepada Asma'i, tapi justru malah mengingatkan kepada Asma'i, silahkan kamu seperti itu. Bahkan kalau bisa anakku suruh basuh kakimu. Ya, ini sekali lagi ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid seorang raja yang mulia. Beliau betul-betul memuliakan seorang ulama. Bahkan anaknya kalau bisa disuruh basuh kakinya, Asma'i ketika berwudu. Ini bentuk pemuliaan terhadap para guru atau orang-orang yang berilmu. Kemudian kisah yang lain apa Ustaz? Kisah yang lain, Harun Ar-Rasyid itu punya anak, Bu. Salah satu di antaranya anaknya adalah Al-Ma'mun. Salah satu di antara anaknya adalah Al-Ma'mun. Ketika Al-Ma'mun ini dia menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya Harun Ar-Rasyid. Dia punya anak, 2 orang anak, kakak adik ceritanya. Nah, kemudian beliau meminta tolong kepada salah seorang ulama yang bernama Al-Farra untuk ngajari anaknya ini, kakak adik ini, berbagai macam ilmu, wabil khusus ilmu masalah nahwu. Ya, ilmu masalah nahwu. Nah, anaknya ini, Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, itu adalah seorang anak yang betul-betul memuliakan gurunya Al-Farra. Ya, sampai suatu ketika Al-Farra itu ingin keluar dari satu ruangan, kemudian mau ngambil sandal, ini anaknya rebutan untuk menyiapkan sandal untuk siapa? Al-Farra. Sampai akhirnya gelut. 2 putra mahkota ini gelut gara-gara apa? Gara-gara pengen duluan bisa menyiapkan sandal untuk Al-Farra. Sampai kemudian mereka akhirnya debat, kemudian diskusi, akhirnya satu-satu ini ngambil sandal satu, yang satu bawa sandal kiri, yang satu lagi bawa sandal kanan. Nah, kejadian ini ternyata dilihat oleh salah satu pengawal atau mata-matanya Khalifah Al-Ma'mun yang namanya raja. Ya kalau kita presiden kan, pasti kan ada pas pampresnya banyak, ada apa Bu namanya Bu? Intel lah, pokoknya yang ngawasi lah banyak. Ternyata dilihat oleh salah satu pengawal dari anaknya Khalifah Al-Ma'mun. Dilaporkanlah kepada Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah, ini putra mahkota Anda itu disuruh untuk rebutan sandal untuk menyiapkan sandal kepada Al-Farra. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun kemudian memanggil Al-Farra. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada Al-Farra, ya Al-Farra, wahai Al-Farra, siapa orang yang paling mulia menurut kamu? Siapa orang yang paling mulia, orang yang terhormat di Baghdad ini menurut kamu? Kata Al-Farra, wahai Khalifah, wahai Paduka, tidak ada orang yang lebih dihormati di negeri ini melebihi kehormatan Anda sebagai seorang raja. Maka kemudian Khalifah Al-Ma'mun mengatakan, kalau seperti itu, siapa yang lebih mulia daripada orang yang mampu untuk membuat 2 putra mahkota seorang khalifah sampai rebutan gelutan untuk bisa menyiapkan sandal, maka dialah yang lebih mulia daripada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ingin menyampaikan kepada Al-Farra bahwa kamu itu lebih mulia. Kenapa? Karena kamu sampai membuat 2 anakku, putra mahkota raja, rebutan untuk menyiapkan sandal untuk kamu. Maka disinilah kemudian apa? Khalifah Al-Ma'mun ingin menyampaikan kepada Al-Farra bagaimana Al-Farra itu adalah orang yang dimuliakan, orang yang mulia, orang yang lebih terhormat daripada seorang raja. Ini contoh bagaimana ulama-ulama kita atau para salaf, mereka memuliakan para guru, mereka memuliakan para ulama. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain, kisah yang dialami oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Thabit. Ibu pernah dengar nama sahabat Zaid bin Thabit? Pernah gitu? Zaid bin Thabit itu kan termasuk di antara sahabat yang selama ini diamanahi Rasulullah untuk menulis Al-Quran, menulis hadis, menulis surat-surat yang dipakai Nabi untuk menyurati raja-raja. Itu Zaid bin Thabit.
Dan Zaid bin Thabit ini dari sisi senioritas beliau itu lebih senior daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah belajar dari Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas beliau ini kan termasuk keluarganya Rasul ya. Beliau itu putra dari paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti apanya Rasul itu? Ponakan, kita sepupu. Rasul punya paman namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Berarti sepupunya Rasulullah SAW. Beliau selama ini dikenal dengan orang yang mulia. Bahkan Rasulullah pernah secara khusus mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ini orang yang faqih di dalam ilmu agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajari dia ilmu takwil. Jadi Rasulullah pernah secara khusus mendoakan Abdullah bin Abbas supaya dia dijadikan orang yang faqih dan orang yang faham ilmu takwil, faham ilmu tafsir, faham Al-Quran. Lanjut nih. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah mendoakan khusus kepada Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas itu dikenal dengan ulamanya para sahabat. Beliau dikenal dengan Al-Hibrul hadhil ummah, tintanya umat ini. Beliau juga dikenal dengan Al-Bahrul lautan karena ilmunya yang begitu luas seperti lautan. Ya, beliau juga menjadi ulamanya para sahabat. Ya, masya Allah. Tapi beliau pernah belajar kepada siapa? Zaid bin Thabit. Nah, karena beliau pernah belajar kepada Zaid bin Thabit, satu ketika Zaid bin Thabit itu ingin naik di atas ontanya, beliau sampai bantu untuk megangin tali kekang ontanya. Kemudian dibantu Zaid bin Thabit naik ke atas onta. Padahal secara derajat sosial Abdullah bin Abbas ini lebih mulia. Dari sisi keilmuan juga lebih mulia, lebih banyak daripada Zaid bin Thabit. Tapi karena Abdullah bin Abbas itu pernah berguru, pernah belajar kepada Zaid bin Thabit, maka Abdullah bin Abbas dengan segala kerendahan hatinya beliau memuliakan Zaid bin Thabit. Ketika ditanya sama Zaid bin Thabit, kenapa kamu melakukan seperti ini? Maka beliau mengatakan, hakadha amarana Rasulullah SAW bi ulama'ina. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang berilmu di antara kita. Ya. Jadi itu masya Allah. Ya, bagaimana seorang Abdullah bin Abbas beliau memuliakan guru beliau yaitu Zaid bin Thabit, meskipun dari sisi sosial, dari sisi keilmuan beliau lebih berilmu. Ya. Ini contoh dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian ada syair yang disampaikan oleh Ahmad Syauqi. Beliau meskipun di dalam syairnya ini terlihat berlebihan, tapi ada benarnya syair yang disampaikan oleh Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan kum lil muallim wa fihi kul lil muallim wa fihi at-tabjila kadal muallimu an yakuna rasulan. Beliau mengatakan kum lil muallim wa fihi tabjila, sambutlah gurumu, berikanlah penghormatan untuk dia. Kadal muallim an yakuna rasulan, hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Maksudnya kedudukannya itu atau fungsinya itu menyamai atau seperti kedudukan seorang rasul. Ini bentuk keagungan siapa? Seorang guru terhadap seorang muridnya yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain begitu banyak ya, bagaimana seorang Imam Syafi'i ya, yang dikenal dengan salah satu ulama madhab, ketika beliau belajar kepada Imam Malik ya, di kelasnya Imam Malik beliau betul-betul memperhatikan Imam Malik, bahkan dalam urusan membolak-balikan kertas saja itu beliau begitu berhati-hati. Ya, kata Imam Syafi'i, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safan rafiqun haibatan lah li alla yasma' waq'aha. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, dulu aku membolak-balikan kertas di hadapan Imam Malik dengan sangat hati-hati, penuh kelembutan, haibatan lah. Kenapa? Karena itulah bentuk penghormatan kepada beliau, kepada Imam Malik. Li alla yasma' waq'aha,
supaya Imam Malik itu tidak mendengar suara gesekan kertas, Bu. Coba bayangkan, Bu. Gesekan kertas saja Imam Syafi'i betul-betul hati-hati supaya gurunya itu tidak kedengeran suara gesekan kertas ketika beliau membolak-balikan buku. Nah, hari ini banyak para penuntut ilmu ketika ada gurunya yang menjelaskan, kadang ngobrol dewe guri, ya, kadang mungkin kalau di kelas, ya, di sekolahan ada yang lempar-lemparan kertas, ya, ada yang kalau minjem tip X dilempar padahal ada gurunya, ya, ada yang mungkin tidur ketika gurunya sedang mengajar, ya. Padahal Masya Allah Imam Syafi'i beliau betul-betul hati-hati, buka kertas saja beliau hati-hati. Supaya apa? Supaya Imam Malik itu nggak dengar suara kertas. Begitu. Kemudian ada perkataan dari Ar-Rabi bin Sulaiman yang beliau mengatakan, "Ma wallahi ijtaratu an ashrabal ma' wa Syafi'i yanzur ilayya haibatan lah." Kata beliau, demi Allah, aku ini nggak berani minum air dalam keadaan Imam Syafi'i itu ngelihat saya. Kenapa? Karena saya sedang kepada Imam Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman itu adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Ya, beliau ketika dilihat sama gurunya, Bu, mau minum ini nggak jadi. Kenapa? Karena beliau segan kepada Imam Syafi'i sebagai guru beliau. Ya, ini contoh, ya, bentuk pemuliaan para ulama-ulama kita kepada para guru. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku. Intinya adalah kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu kita, ilmu yang kita pelajari, jangan pernah kita meninggalkan penghormatan kita terhadap guru-guru kita. Wajib bagi kita untuk memuliakan guru-guru kita. Wajib bagi kita untuk tawadhu di hadapan guru-guru kita. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minkum. Tawadhulah kalian di hadapan orang-orang yang mengajarkan kepada kalian, mengajarkan ilmu. Ada yang mengatakan, ana abdun liman 'allamani rabbi. Saya ini seperti budak bagi orang-orang yang mengajarkan saya tentang Rabb saya, tentang Tuhan saya. Sampai seperti itu loh, Bu. Bagaimana para ulama mengagungkan dan memuliakan para guru, memuliakan orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Hadza wallahu ta'ala bisawab, ya. Tapi para ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, ini berkaitan dengan materi yang ingin kami sampaikan, ya, di pertemuan yang ketiga ini, ya. Salah satu di antara adab yang harus kita perhatikan adalah bagaimana penghormatan kita di hadapan para guru, para ustadz, para kiai, para ustadzah, ya, supaya Allah memberikan kebaikan untuk kita, Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan al-barakatuh, keberkahan itu adalah an-namu wasiyah bil khair, yaitu berkembang atau bertambahnya kebaikan yang ada pada diri kita. Kalau kita ilmunya ingin dianggap berkah atau barokah, maka ilmu itu adalah ilmu yang bisa merubah kita menjadi lebih baik. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Insyaallah nanti ada kesempatan untuk bertanya, dan ada pertanyaan. Nanti ada hadiah yang insyaallah akan kita bagikan dari panitia ini. Ada 4 hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Barakallahu fiikum. Tafadhali, silakan ada yang bertanya.